Sistem keuangan adalah lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam mengelola uang dan keuangan seperti bank, pasar uang, dan lembaga yang lain. Sistem ini bertujuan untuk menghubungkan pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang, seperti untuk investasi atau pinjaman. Sistem keuangan juga suatu kesatuan yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan dengan tugas utamanya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti untuk investasi atau pinjaman. Sistem keuangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sistem perbankan atau depository financial institutions, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan pada peraturan perundangan memiliki izin untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan seperti tabungan atau deposito. Setelah itu, bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti membiayai usaha atau membeli rumah. Bank juga bisa memberikan layanan keuangan lainnya untuk mempermudah transaksi masyarakat. Yang kedua, ada sistem lembaga keuangan bukan bank atau non-depository financial institutions, yaitu lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan atau deposito. Hal ini dikarenakan adanya peraturan dan regulasi yang membedakan jenis kegiatan usaha mereka dengan bank. Tujuannya untuk menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga likuiditas dan menjamin simpanan masyarakat dengan pengawasan yang ketat, seperti asuransi simpanan. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank biasanya berfokus pada layanan yang lain, seperti asuransi, dana pensiun, atau pembiayaan untuk usaha. Dan mereka mendapatkan dana tersebut dari sumber yang lain, seperti investasi atau pinjaman. Yang selanjutnya ada fungsi sistem keuangan. Yang pertama, fungsi tabungan, yaitu menyediakan cara yang aman dan mudah bagi masyarakat untuk menyimpan uang atau kekayaannya. Tabungan membantu orang untuk menyiapkan dana untuk kebutuhan di masa depan seperti pendidikan, membeli rumah, atau dana pensiun. Selain itu, dengan menabung, masyarakat juga bisa mengelola keuangan lebih baik dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Bank dan lembaga keuangan lainnya menyediakan berbagai produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Berikut adalah beberapa contoh produk tabungan yang umum ditawarkan oleh bank. Yang pertama ada tabungan reguler, yaitu tabungan biasa yang bisa digunakan untuk menyimpan uang, menarik dana kapan saja melalui ATM atau mobile banking atau teller. Contohnya ada tabungan BRI Britama, tabungan Mandiri, tabungan BCA Tahapan. Yang kedua ada tabungan berjangka, yaitu yang kedua ada tabungan berjangka atau tabungan rencana, yaitu tabungan yang disetor secara rutin setiap bulan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1-5 tahun. Contohnya ada BCA Tahapan Berjangka, Mandiri Tabungan Rencana, BRI Simpedestama. Yang ketiga tabungan haji, yaitu tabungan khusus yang ditujukan untuk persiapan biaya ibadah haji yang biasanya bekerja sama dengan Kementerian Agama. Contohnya ada tabungan haji BSI, BRI Tabungan Haji, Mandiri Tabungan Haji. Yang keempat ada tabungan anak, yaitu tabungan atas nama anak yang dikelola oleh orang tua untuk mengajarkan menabung sejak dini. Contohnya ada BCA Simple atau simpanan pelajar dan PTN Junior. Yang kelima ada tabungan falas atau valuta asing, yaitu tabungan dalam mata uang asing seperti US dollar, Singapura dollar, atau euro. Contohnya ada BCA dolar, Mandiri tabungan falas, dan yang lain. Yang kedua ada fungsi kekayaan, yaitu salah satu peran penting dari sistem keuangan, yaitu membantu masyarakat untuk menyimpan, menjaga, dan mengembangkan kekayaan mereka dari waktu ke waktu. Sistem keuangan menyediakan berbagai instrumen keuangan yang bisa digunakan untuk menempatkan dana yang lebih atau surplus dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Instrumen keuangan yang umum digunakan untuk menyimpan dan mengembangkan kekayaan. Yang pertama ada saham, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan memberikan keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham atau capital gain.
Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memberikan keuntungan berupa bunga tetap atau kupon. Yang ketiga ada deposito, yaitu simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu yang dapat memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan yang biasa. Yang keempat ada reksadana, yaitu kumpulan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana ini cocok untuk investor pemula karena dikelola secara profesional. Yang kelima ada emas atau logam mulia. Instrumen ini nilainya cenderung stabil dan tahan inflasi. Bisa disimpan fisik atau melalui produk investasi digital seperti emas online. Yang keenam ada surat berharga negara atau SBN, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah seperti ORI, Obligasi Retail Indonesia, atau Sukuk Retail. Instrumen ini aman dan memberikan bunga yang tetap. Yang ketiga ada fungsi likuiditas, yaitu peran sistem keuangan dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk mengubah kekayaan menjadi uang tunai atau cash dengan cepat dan tanpa mengalami kerugian yang besar. Dalam sistem keuangan, likuiditas mengacu pada seberapa cepat dan mudah sesuatu aset bisa dijual atau dicairkan menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara signifikan. Contoh instrumen keuangan yang likuid, yang pertama ada saham, bisa dijual kapan saja di pasar saham selama jam perdagangan berlangsung. Harganya bisa naik turun tapi sangat mudah untuk dicairkan. Yang kedua ada obligasi, dapat dijual kembali di pasar obligasi meski kadang butuh waktu sedikit lebih lama dari saham. Yang ketiga reksadana pasar keuangan, sangat likuid dan stabil, bisa dicairkan dalam waktu 1-2 hari kerja. Yang ketiga tabungan dan deposito, bisa diambil kapan saja meski untuk deposito ada penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo. Sementara itu menyimpan uang tabungan di bank memang terhitung aman, tetap dan mudah diakses, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bunganya rendah, bahkan bisa lebih kecil dari tingkat inflasi. Yang kedua, nilainya real uang bisa berkurang karena adanya inflasi. Yang keempat, ada fungsi kredit, yaitu memiliki peran penting oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, atau institusi keuangan yang lain. Kredit memungkinkan konsumen, pengusaha, dan investor untuk meminjam uang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk konsumsi, modal usaha, atau investasi produktif. Yang pertama ada pembiayaan konsumsi. Kredit memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan tetapi belum mampu dibayar secara penuh pada saat itu. Misalnya ada kredit konsumen seperti kredit mobil, KPR, atau kredit kepemilikan rumah, atau cicilan barang elektronik. Konsumen dapat menikmati barang atau jasa tersebut terlebih dahulu dan membayar secara bertahap dengan bunga yang dikenakan selama periode kredit. Yang kedua ada modal usaha. Bagi pelaku usaha, kredit berfungsi sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Tidak semua pelaku usaha memiliki dana yang cukup untuk membangun atau memperluas usaha mereka, sehingga mereka memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Contohnya, kredit usaha kecil dan menengah atau KM, yaitu kredit yang diberikan untuk membeli mesin, bahan baku, atau untuk membayar biaya operasional yang lain. Pinjaman usaha misalnya kredit modal kerja atau kredit investasi yang membantu bisnis untuk meningkatkan produksi atau memperluas pasar. Yang ketiga ada investasi produktif, yaitu kredit juga berfungsi untuk mendukung investasi produktif baik untuk individu, perusahaan, atau pemerintah. Investasi produktif adalah investasi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau menciptakan peluang ekonomi. Dengan adanya kredit, maka perusahaan besar dapat meminjam uang untuk ekspansi, membangun pabrik baru, atau mengembangkan produk baru.
investasi infrastruktur, pemerintah atau swasta bisa meminjam dana untuk membangun infrastruktur yang mendukung perekonomian seperti jalan raya, bandara, atau pembangkit listrik. Yang keempat, sarana pembiayaan dalam jangka pendek dan panjang. Kredit juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek atau panjang. Ada berbagai jenis kredit yang dapat dipilih oleh konsumen dan pengusaha seperti kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk kebutuhan sementara atau mendesak seperti modal kerja atau kebutuhan konsumsi yang tidak terlalu besar. Yang kedua, kredit jangka panjang seperti KPR atau pinjaman untuk membeli pabrik atau investasi besar lainnya yang memerlukan waktu lebih lama untuk dilunasi. Yang kelima, ada fungsi pembayaran, yaitu peran sistem keuangan dalam menyediakan alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Fungsi ini sangat penting karena mempermudah pertukaran dalam kegiatan ekonominya yang sehari-hari. Tujuannya yaitu untuk memungkinkan pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman, dan efisien antara pembeli dan penjual. Manfaat fungsi pembayaran yang pertama mempermudah transaksi jual beli, yang kedua mengurangi kebutuhan membawa uang tunai, yang ketiga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, yang ketiga mendukung perkembangan ekonomi digital. Instrumen pembayaran yang umum digunakan yang pertama ada cek, yaitu surat perintah yang tertulis dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu, dapat digunakan dalam transaksi besar atau bisnis. Yang kedua ada giro atau rekening koran, yaitu sistem pembayaran melalui pemindah bukuan antar rekening, tidak melibatkan uang tunai. Instrumen ini cocok untuk transaksi antar perusahaan. Yang ketiga ada kartu kredit, yaitu alat pembayaran yang memungkinkan pemilik kartu membeli barang atau jasa dengan utang yang dibayar di kemudian hari kepada bank penerbit kartu. Yang keempat ada kartu debit, yaitu mengambil dana langsung dari rekening tabungan nasabah saat melakukan pembayaran. Bisa digunakan untuk belanja langsung atau di toko atau secara online. Yang keenam atau yang terakhir ada fungsi resiko dalam sistem keuangan, yaitu memiliki peran untuk melindungi individu atau perusahaan dari berbagai resiko keuangan seperti kecelakaan, sakit, kehilangan, atau kerugian usaha. Perlindungan ini biasanya disediakan melalui produk asuransi. Tujuannya untuk memberikan rasa aman secara finansial dengan cara mengalihkan resiko dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Contoh resiko yang bisa diasuransikan yang pertama ada sakit atau kecelakaan, yaitu asuransi kesehatan. Yang kedua kehilangan harta, misalnya karena kebakaran atau pencurian, yaitu asuransi properti. Yang ketiga kematian, yaitu asuransi jiwa. Dan yang terakhir kerugian usaha, yaitu asuransi bisnis atau usaha. Manfaat dari fungsi resiko yang pertama memberikan perlindungan keuangan saat terjadi musibah, yang kedua mengurangi beban biaya tak terduga, yang ketiga memberi rasa tenang dan kepastian dalam berusaha untuk menjalani hidup, membantu menjaga stabilitas keuangan pribadi maupun bisnis. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, nasabah membeli asuransi dengan membayar premi atau biaya rutin. Yang kedua yaitu adanya perjanjian polis yang diterbitkan oleh perusahaan, yang dimana polis adalah dokumen perjanjian yang menyatakan bahwa perusahaan akan membayar ganti rugi jika terjadi resiko tertentu. Yang ketiga, jika terjadi resiko misalnya sakit, kecelakaan, atau kerugian usaha, nasabah mengajukan klaim dan perusahaan asuransi memberikan uang ganti rugi sesuai dengan isi polis. Selanjutnya ada pasar keuangan, yaitu tempat terjadinya transaksi atau perdagangan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas seperti uang, saham, obligasi, surat utang, dan instrumen derivatif. Pasar ini mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau penerbit sekuritas seperti perusahaan atau pemerintah. Fungsi dari pasar keuangan yang pertama membantu dana mengalir dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang produktif. Yang kedua, menentukan harga sekuritas. Yang ketiga, memudahkan investor untuk membeli atau menjual instrumen keuangan kapan saja. Yang keempat, menyediakan informasi ekonomi. Yang kelima, melalui instrumen derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka, investor dapat melindungi nilai asetnya.
Kemudian, peran pasar keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kebutuhan distribusi dana. Yang ketiga, menyediakan mekanisme pembayaran bagi perusahaan dan pemerintah. Yang keempat, menunjukkan kondisi dan prospek ekonomi secara real time. Fungsi vital pasar keuangan dalam sistem keuangan, yaitu pasar keuangan memiliki peran penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Yang pertama, penabung atau surplus unit, individu, rumah tangga, atau lembaga yang memiliki pendapatan lebih besar daripada pengeluaran sehingga bisa menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, peminjam atau defisit unit, yaitu perusahaan, pemerintah, atau individu yang memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga memerlukan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan seperti investasi atau konsumsi. Bagaimana cara pasar keuangan untuk menyalurkan dana? Yang pertama, ada individu atau lembaga menyimpan uangnya di bank, membeli saham, obligasi, atau instrumen pasar uang yang lain. Yang kedua, perusahaan atau pemerintah menerbitkan surat berharga seperti saham untuk memperoleh modal atau obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, investor membeli surat berharga tersebut melalui pasar uang atau pasar modal. Yang keempat, dana mengalir dari pihak yang memiliki dana ke pihak yang membutuhkan, memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan dan tumbuh. Ada jenis pasar keuangan. Yang pertama ada pasar uang, yaitu tempat terjadinya jual beli instrumen keuangan jangka pendek, yaitu instrumen yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Transaksi di pasar ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan perusahaan besar atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu yang singkat. Tujuan dari pasar uang yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek secara cepat dan efisien. Yang kedua, menjaga likuiditas, artinya memastikan suatu pihak memiliki cukup uang tunai untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari. Yang ketiga, mengelola kelebihan dana sementara yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau perusahaan. Contoh dari instrumen pasar keuangan, yang pertama pinjaman antar bank, yang kedua pinjaman jangka pendek antar bank biasanya hanya terjadi 1-7 hari, dan yang ketiga sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang keempat ada commercial paper, yaitu surat utang berjangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan dana cepat. Dan yang kelima ada deposito berjangka, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan bisa diperjualbelikan. Yang keenam ada surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ada pasar modal, yaitu tempat terjadinya jual beli instrumen keuangan jangka panjang, yaitu instrumen yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau bahkan tidak memiliki jatuh tempo seperti saham. Tujuan dari pasar modal yang pertama yaitu memberikan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, memberi peluang investasi kepada masyarakat atau investor untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan dana ke sektor produktif. Contoh instrumen pasar modal yang pertama ada saham, surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi, surat utang jangka panjang yang harus dibayar kembali oleh penerbit kepada pemegang obligasi dengan bunga tertentu. Yang ketiga ada right issue, yaitu hak untuk membeli saham baru bagi pemegang saham lama. Yang keempat ada reksadana saham, yaitu kumpulan dana dari investor yang dikelola untuk dibelikan saham. Yang selanjutnya ada tempat perdagangan di pasar modal. Yang pertama ada bursa efek, yaitu tempat resmi dan terorganisir untuk memperdagangkan saham dan obligasi. Contohnya bursa efek Indonesia, yaitu semua transaksi diatur dan diawasi agar berlangsung secara adil, transparan, dan efisien. Yang kedua ada pasar OTC atau over the counter, yaitu transaksi yang tidak dilakukan di bursa, melainkan langsung antar pihak, misalnya antara dua jenis perusahaan atau antara perusahaan dan investor besar. Pasar OTC biasanya digunakan untuk instrumen khusus atau keinginan atau ketika ingin bertransaksi secara lebih fleksibel dan pribadi. Yang ketiga ada pasar valuta asing atau pasar forex, foreign exchange,
yaitu tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperjualbelikan, misalnya dolar US ditukar dengan euro, yen, Jepang, atau rupiah Indonesia. Pasar ini tidak memiliki lokasi fisik seperti bursa saham karena perdagangan dilakukan secara online melalui jaringan global yang menghubungkan bank, perusahaan, investor, atau individu di seluruh dunia. Ciri-ciri dari pasar forex yang pertama, yaitu pasar terbesar di dunia dari segi volume transaksi triliunan dolar per hari. Yang kedua, beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari kerja, yaitu dari Senin sampai Jumat. Yang ketiga, dilakukan secara OTC atau over the counter, yaitu perdagangan langsung antara pihak tanpa melalui bursa yang resmi. Yang keempat, sangat liquid dan responsif terhadap berita ekonomi dan politik global. Tujuan perdagangan forex yang pertama, perdagangan internasional, perusahaan menukar mata uang untuk membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang kedua, investasi dan spekulasi. Trader mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar. Yang ketiga, nilai lindung atau hedging, yaitu mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar dalam bisnis internasional. Yang keempat, cadangan devisa. Bank sentral melakukan intervensi di pasar forex untuk menjaga stabilitas mata uang negara. Yang selanjutnya ada jenis transaksi di pasar forex. Yang pertama, spot, transaksi beli atau jual mata uang dengan yang penyelesaiannya dilakukan segera, biasanya dalam 2 hari kerja. Contohnya menukar US dollar ke euro dengan kurs saat ini. Yang kedua ada forward, yaitu kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan kurs yang disepakati sekarang. Berguna untuk melindungi nilai tukar dari risiko perubahan di masa depan. Yang ketiga ada swap, yaitu pertukaran dua mata uang antara dua pihak dengan satu transaksi dilakukan sekarang dan transaksi kedua dilakukan di masa depan pada waktu dan kurs yang disepakati. Sering digunakan oleh bank dan perusahaan besar untuk mengelola exposure mata uang. Keempat ada pasar komoditas, yaitu tempat di mana barang-barang komoditas diperjualbelikan seperti energi, ada minyak mentah dan gas alam, pertanian ada gandum, kopi, kedelai dan gula, logam ada emas, perak, tembaga. Namun perdagangan biasanya tidak dilakukan secara langsung dalam bentuk fisik, melainkan menggunakan kontrak berjangka atau futures. Apa itu kontrak berjangka atau futures? Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual komoditas tertentu di masa depan pada harga yang telah disepakati sekarang. Tujuan perdagangan di pasar modal yang pertama ada hedging atau lindung nilai. Petani, produsen, atau konsumen besar menggunakan pasar ini untuk melindungi diri dari perubahan harga yang tiba-tiba. Yang kedua, spekulasi. Investor membeli kontrak untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga komoditas tanpa berniat memiliki barang fisiknya. Yang ketiga ada penemuan harga atau price discovery, yaitu pasar membantu menentukan harga wajar komoditas berdasarkan permintaan dan penawaran global. Selanjutnya ada tempat perdagangan komoditas dilakukan melalui bursa komoditas yang terorganisir seperti Chicago Mercantile Exchange atau CME, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX. Yang kedua ada perdagangan non bursa. Jika perdagangan dilakukan langsung antara produsen dan pembeli, misalnya petani menjual langsung ke pabrik, maka itu bukan termasuk pasar komoditas dalam konteks pasar keuangan karena yang pertama tidak menggunakan kontrak berjangka, yang kedua tidak melalui bursa resmi, yang ketiga tidak ada sistem perdagangan yang terorganisir. Yang selanjutnya atau yang kelima ada pasar derivatif, yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan turunan, disebut derivatif, yaitu kontrak yang nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, mata uang valuta asing, komoditas, indeks pasar. Instrumen ini disebut derivatif karena diturunkan dari nilai aset pokok yang menjadi dasarnya. Tujuan dari pasar derivatif yang pertama melindungi nilai hedging, yaitu mengurangi resiko kerugian akibat perubahan harga aset. Yang kedua ada spekulasi, yaitu mencari keuntungan dari fluktuasi harga aset yang menjadi dasar derivatif. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu mendapat keuntungan dari perbedaan harga antar pasar. Jenis-jenis instrumen derivatif yang pertama ada futures atau kontrak berjangka, perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang disepakati sekarang. Yang kedua ada options atau opsi,
hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset di harga dan waktu tertentu. Yang ketiga ada forward, yaitu seperti futures tetapi disepakati secara private, tidak melalui bursa. Yang keempat ada swap, yaitu kesepakatan dua pihak untuk menukar arus kas, misalnya bunga tetap dan menukar dan bunga mengembangnya. Ada tempat terjadinya transaksi derivatif. Yang pertama ada bursa derivatif atau terorganisir. Transaksi dilakukan melalui lembaga resmi seperti bursa berjangka, misalnya Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Yang kedua OTC atau over the counter, yaitu transaksi dilakukan langsung antar pihak tanpa melalui bursa, fleksibel tetapi resikonya lebih tinggi karena tidak diawasi oleh lembaga yang resmi. Ada aset finansial, yaitu segala bentuk kekayaan dalam bentuk surat berharga atau kontrak keuangan yang memberikan hak atau klaim terhadap pendapatan atau kekayaan pihak lain, seperti perusahaan, rumah tangga, atau pemerintah. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi karena bisa menghasilkan pendapatan atau bisa diperjualbelikan. Karakteristik dari aset finansial yang pertama, tidak memberikan suatu jasa yang terus-menerus kepada pemiliknya seperti rumah, mobil, atau mesin cuci. Yang kedua, menjanjikan suatu pendapatan yang akan datang. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai alat untuk penyimpanan uang. Yang keempat, tidak dapat didepresiasi karena tidak habis dipakai. Yang kelima, kondisi fisiknya tidak dapat dinilai untuk menentukan nilai pasarnya. Yang keenam, umumnya dalam bentuk sehelai kertas atau sertifikat atau berbentuk informasi yang disimpan dalam komputer, sehingga sebagai komoditas nilainya dapat dikatakan tidak ada. Yang ketujuh, biaya transportasi atau penyimpanan relatif sangat rendah. Yang kedelapan, sangat mudah dialihkan menjadi aset lain. Yang selanjutnya ada fungsi aset finansial. Yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, sarana investasi bagi individu dan institusi. Yang ketiga, alat pengelolaan resiko melalui derivatif. Yang keempat, penunjang sistem keuangan dan ekonomi nasional. Jenis aset finansial yang pertama, uang tunai atau cash, yaitu bentuk aset finansial paling dasar yang langsung dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa. Bentuknya berupa uang kertas dan uang logam. Ciri-cirinya sangat liquid, mudah digunakan kapan saja. Yang kedua, tidak menghasilkan pendapatan tetapi sangat berguna untuk transaksi sehari-hari. Jenis yang kedua yaitu simpanan pada bank, aset keuangan dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito yang disimpan di bank. Aset ini disebut monetary claims karena bisa dengan mudah ditarik menjadi uang tunai. Contohnya ada yang pertama tabungan biasa, yang kedua giro atau rekening koran, yang ketiga deposito berjangka disimpan untuk jangka waktu tertentu. Fungsinya cocok untuk menyimpan dana berjangka pendek. Yang ketiga ada ekuitas atau saham. Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemilik saham disebut pemegang saham. Hak pemegang saham yang pertama ada mendapat bagian dari laba atau dividen. Yang kedua mendapat bagian dari kekayaan perusahaan jika dibubarkan. Jenis-jenis saham yang pertama ada saham biasa, yaitu hak suara dalam rapat pemegang saham dan hak atas dividen. Yang kedua saham preferen, yaitu prioritas dalam pembagian dividen tapi biasanya tidak punya hak suara. Yang keempat ada surat utang atau debt securities, surat berharga yang menyatakan bahwa penerbit berutang kepada pemegang surat. Contohnya yang pertama ada obligasi, yang kedua surat utang negara. Hak pemegang mendapat bunga secara berkala, pengembalian pokok saat jatuh tempo. Ciri-cirinya lebih aman dari saham, tetapi keuntungannya biasanya tetap dan terbatas. Yang kelima ada unit penyertaan reksadana, yaitu aset keuangan berupa unit kepemilikan atas portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jenis reksadana yang pertama ada reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. Ciri-cirinya cocok untuk investor yang ingin berinvestasi tanpa mengelola sendiri. Dana dihimpun dari banyak investor lalu dikelola secara kolektif. Yang keenam ada instrumen derivatif, instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset yang lain seperti saham, obligasi, atau komoditas. Contohnya yang pertama ada options atau opsi, hak untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga tertentu. Yang kedua ada futures, yaitu
kontrak untuk membeli atau menjual aset di masa depan. Yang ketiga ada warrants atau rights, hak membeli saham perusahaan pada harga tertentu. Tujuan penggunaannya yang pertama untuk hedging atau melindungi nilai investasi, yang kedua ada untuk spekulasi mencari keuntungan dari perubahan harga. Aset non-finansial adalah aset yang bukan berupa uang tunai, surat berharga, atau investasi di pasar keuangan, tetapi tetap memiliki nilai ekonomi. Aset non-finansial juga tidak diperdagangkan di pasar keuangan dan nilainya diperoleh dari karakteristik fisik atau hak kepemilikannya, bukan dari klaim kontraktual. Karakteristik dari aset non-finansial yang pertama, bukan instrumen keuangan, bukan saham, uang, atau obligasi. Yang kedua, berwujud atau fisik dan tidak berwujud atau non-fisik. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomi. Yang keempat, tidak selalu likuid atau tidak mudah dijadikan uang tunai secara cepat. Yang kelima, bisa digunakan dalam produksi konsumsi atau investasi berjangka panjang. Jenis aset non-finansial yang pertama ada properti, contohnya ada rumah, tanah, gedung, apartemen, dan ruko. Manfaatnya bisa disewakan untuk pemasukan pasif, nilainya sering meningkat dari waktu ke waktu, tetapi kekurangannya yaitu membutuhkan biaya perawatan, renovasi, dan pajak. Yang kedua ada kendaraan, contohnya ada mobil, motor, truk. Manfaatnya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, misalnya ojek online, rental mobil, dan yang lain. Kekurangannya, nilainya menurun atau adanya penyusutan, memerlukan biaya rutin, pajak, servis, bahan bakar, dan asuransi. Yang ketiga ada perhiasan dan barang koleksi. Contohnya ada emas, berlian, lukisan, jam tangan mewah, atau koin antik. Manfaatnya bisa disimpan sebagai bentuk kekayaan, bisa dijual saat darurat. Beberapa barang bisa mengalami kenaikan nilai. Kekurangannya yaitu resiko fluktuasi harga, perlu penyimpanan dan keamanan yang baik. Ada pendidikan dan keterampilan, contohnya ijazah, sertifikasi, kursus, pelatihan kerja. Manfaatnya meningkatkan kemampuan menghasilkan uang, gaji lebih tinggi atau membuka usaha, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya. Manfaatnya terasa dalam jangka yang panjang. Yang kelima ada relasi atau jaringan networking. Contohnya hubungan dengan rekan kerja, mentor, komunitas bisnis, atau pelanggan. Manfaatnya membuka peluang bisnis atau karir, mendukung pertumbuhan usaha, atau mengembangkan diri. Kekurangannya sulit diukur secara langsung, butuh waktu dan komitmen untuk membangun dan menjaga relasi.